Shalom. Shalom. Baik. Semangat. Shalom. Shalom. Sehat dong. Sehat. Sudah saya bilangnya jaga kesehatan semua ya. Mungkin aku lebih perayaan dong. Harus jaga kesehatan supaya Natal bisa melayani. Amin. Supaya bisa menginterpretasi. Amin. Jadi harus menginterpretasi. Jangan ketemu dengan interpretasi. Ketemu semua di firman Tuhan yang menemui ketemu hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 2 sampai 9. Filipi 4 ayat 2 sampai 9. Sudah katakan amin. Amin. Untuk mengamati firman Tuhan, baik membuka kawan-kawan untuk berdiri. Kita baca sama-sama dalam 1, 2, 3. Nasihat-nasihat terakhir. Dia menaikkan Dan nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. bahkan Minta kepadamu juga, Susugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku yang lain yang nama-namanya tercantum dalam bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaklah khawatir tentang apapun juga, Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dengan ucapan syukur. Dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dan dapat dipuji, pikirkanlah semuanya. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, aku akan itu. Maka Allah sumber dan sejahtera akan baik. Amin. Amin. Sekali lagi shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Silakan duduk. Firman ini menceritakan tentang seorang rasul yang bernama Paulus, yang ketika dia di dalam penjara, dia selalu mengingat akan teman-teman. Dia selalu mengingat jemaat di Filipi dan di rekan-rekan pelayanan. Maka itu dia selalu menulis surat. Dia menulis surat kepada mereka untuk menasihati, mengajar dan membimbing mereka. Kita bisa lihat pada ayat yang kedua atau permulaan ayat, teman-teman terkasih. Di situ tertulis bahwa Rasul Paulus memulai dengan menasihati dua orang perempuan yang bernama Euodia dan Sintike. Paulus menasihati agar mereka berbesar hati, sepikir dalam Tuhan. Nah, pertanyaan di sini, apa yang dimaksud dengan sehati sepikir dalam Tuhan? Di sini baru tulis 3 poin. Teman-teman dengar ya. Yang pertama, hidup dalam keharmonisan dalam Tuhan. Yang kedua, setuju satu dengan yang lain dalam Tuhan. Yang ketiga, memikirkan hal yang sama di dalam Tuhan. Nasihat ini teman-teman, kita pikir ini sangat penting untuk kaum pemuda dalam pelayanan, karena terkadang dalam pelayanan bisa menjadi rusak dengan hal-hal yang sepele seperti ini, tidak sehati dan sepikir. Karena kata orang Kristen, ciri orang Kristen itu selain kata tidak membenci dan tidak bermusuhan, ciri orang Kristen yang utama yaitu kasih. Jadi kalau kata melakukan kegiatan pelayanan dengan penuh kasih, itu bayang 100% atau pelayanan akan membawa sukacita. Amin. Amin. Di sini ada tulis 2 contoh tidak hati, tidak sehati dan tidak sepikir. Yang pertama, 2 orang bisa sama-sama ada dalam Tuhan, tetapi tidak sehati dan sepikir. Seperti kata pelayanan, mungkin ada yang maunya begini, ada yang maunya begitu. Contoh kayak di altar, beda karang yang bermain gitar, nanti ada lagu nih, kaki melurus, ada di sana, kaki sana, ada di sana. Itu semua harus melodi. Yang kedua, 2 orang bisa sehati dan sepikir, tetapi mereka tidak ada dalam Tuhan.
mereka tidak ada dalam Tuhan. Ini seperti pergaulan orang-orang fasik di luar sana. Contohnya ada dua orang yang dong dua sehati sepikir, dong dua sefrekuensi, dong dua besti, dong dua kawan, tapi dong tidak pernah hadir dalam gereja, dong tidak pernah mengikuti kegiatan pemuda. Nah itu teman-teman, itu dua contoh yang tadi beta kasih tahu. Itu tidak dikehendaki oleh Paulus. Itu tidak dikehendaki oleh Paulus. Kenapa? Karena Paulus menghendaki dua orang bisa sama-sama ada di dalam Tuhan dan sehati sepikir di dalam pelayanan. Karena jika semua pelayanan dilakukan dengan damai, maka akan menjadi indah. Soalnya ada yang gengsi, soalnya ada yang membangkang, soalnya ada yang keras kepala. Semua kita lakukan dengan penuh kasih, pasti akan indah dalam Tuhan. Amin. Teman-teman, kita lihat pada ayat yang keempat, Paulus mengajarkan jemaat di Filipi dan juga bagi kamu semua untuk bersukacita senantiasa. Amin. Ini menunjukkan bahwa Paulus adalah seseorang yang sangat luar biasa. Dia sangat luar biasa. Kenapa dia bilang begitu? Karena walaupun ia berada dalam penjara, tetapi ia menyuruh orang lain untuk bersukacita. Ia menyuruh orang lain untuk bersukacita. Apakah dia bersukacita dalam penjara? Jelas dia bersukacita, teman-teman. Dia bersukacita dalam penderitaan. Kalau Katon sebagai anak muda, apakah Katon akan bersukacita di dalam Katon pun di saat Katon ada dapat masalah atau problem yang sangat besar begitu menderita? Apakah Katon akan bersukacita? Katon anak-anak muda, Katon lebih cenderung jika ada masalah, Katon akan meminta bantuan doa orang lain, Katon minta orang lain nyuruh Katon, bahkan Katon mungkin Katon ditolong oleh dong. Tetapi di sini Paulus justru menyuruh jemaat di Filipi bersukacita, bahkan ia sendiri juga bersukacita di tengah-tengah penderitaannya. Kenapa Paulus memberi perintah seperti itu? Jelas karena sukacita sangat penting, teman-teman. Sukacita adalah sesuatu yang sangat penting. Maka kalau kita sukacita tuh, kita bisa berbuat baik. Yang pertama, kita bisa berbuat baik. Yang kedua, kita bisa berdoa dengan pengucapan syukur. Yang ketiga, kita bisa memikirkan hal-hal yang baik. Dan yang keempat, kita bisa menaati firman Tuhan. Amin. Karena ini adalah suatu perintah, maka kita harus berusaha untuk mendapatkannya. Kita harus mengusahakannya. Ya walaupun sukacita adalah salah satu buah roh, kita harus mengusahakannya. Dengan cara apa? Yang pertama, kita harus datang kepada Kristus. Yang kedua, kita tidak hidup berdasarkan perasaan, melainkan hidup berdasarkan firman Tuhan. Yang ketiga, tidak terus memikirkan problem dan penderitaan yang kita alami. Yang keempat, selalu ingat akan segala kasih dan berkat yang Tuhan Yesus kasih ke kita. Dan yang kelima, percaya dan bersandar hanya pada Tuhan Yesus. Amin. Dengan hidup bersukacita di dalam Tuhan, maka kita dapat melakukan perintah-perintah yang ada pada ayat kelima, yaitu berbuat baik. Teman-teman, kalau kita hidup, kalau kita berbuat betul-betul baik, apalagi dalam motivasi untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, dia percaya 100%, dia sangat yakin kalau orang akan tahu, orang akan lihat kebaikan hati, bahkan mungkin lo akan mengalami kebaikan hati, lo akan rasa. Ada amin kau? Kita lanjut di ayat yang ke-6 ya. Sebelum lanjut dia bisa minta satu baca kau. Kalau sekarang dia bisa baca untuk ayat yang 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Teman-teman, di ayat yang ke-6 ini, di situ tertulis bahwa Paulus ajarkan jangan khawatir tentang apapun. Paulus ajarkan jangan khawatir tentang apapun. Tetapi soalnya bisa dipungkiri kalau ketemu sebagai pemuda atau anak-anak muda nih, terkadang ketemu damai dalam hati itu sering pasang surut, sering naik turun, bahkan kadang-kadang ada yang sukacita diganti dengan rasa takut, rasa cemas,
Wati, Garissa dan lain-lain. Nah, kenapa bisa begitu teman-teman? Yang pertama, karena katong kurangnya persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus. Katong sebagai orang Kristen, damai dapat terjadi dalam katong diri kalau ada persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, dalam katong diri sebagai orang Kristen harus ada buah roh. Dalam poin ini yang dimaksud buah roh yaitu damai sejahtera. Teman-teman harus tahu bahwa rasa takut dan khawatir itu adalah dosa. Karena dengan menunjukkan rasa takut dan khawatir itu menunjukkan bahwa kita sudah percaya dengan kebutuhan Yesus yang maha dasar, yang mampu membalikan kita rasa takut dan cemas dan khawatir itu. Dia bisa ganti kita rasa takut dan khawatir itu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam hati. Karena itu, supaya kita tidak takut dan khawatir lagi, maka kita harus mengenal Tuhan Yesus yang benar. Amin. Di ayat yang ke-6 ada janji yang sangat indah di sini, janji yang sangat manis, janji yang sangat manis dari ketemu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bukan janji manis dari Dia. Ini janji yang sangat indah teman-teman, bahwa ketika ketemu berdoa bukan hanya dapat menyatakan kebutuhan hidup saja, tetapi ketemu segala keinginan yang mungkin mustahil bagi dunia tidak mustahil bagi Allah. Amin. Satu hal yang harus kita ingat ketika kita memanjatkan doa dan harapan, itu harus penuh dengan ucapan syukur. Harus penuh dengan ucapan syukur. Teman-teman, kalau kita mau melaksanakan perintah, hal-hal yang kita dapat itu ada di ayat yang ke-7, yaitu kita akan mendapatkan damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal. Teman-teman dulu, ini damai sejahtera, mungkin damai sejahtera yang sangat sulit dimengerti, bahkan sangat sulit dimengerti apalagi untuk orang dunia. Karena pada momen dimana orang dunia yang dikelilingi oleh rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, kita sebagai anak Tuhan, kita selalu perlu takut. Karena Tuhan Yesus anak, Dia selalu jaga kita, bahkan Dia menggantikan kita rasa takut, Dia selalu jaga kita, jadi kita perlu rasa takut, kita akan di dalam hati akan ada damai dan sukacita selalu. Amin. Kalau kita bisa mempunyai damai seperti ini teman-teman, maka kita yakin ini akan menjadi satu kesaksian bagi kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Dan melalui kesaksian ini, melalui kesaksian yang kita punya, mungkin kita bisa menarik orang-orang di luar sana untuk datang kepada Yesus Kristus. Amin. Pada akhir dari nasihat Paulus bagi teman-teman sepelayanan di jemaat Filipi, dia berpesan bahwa hal-hal yang harus dimasukkan dalam pikiran setiap jemaat di Filipi dan juga bagi ketong semua pemuda di gereja adalah hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji. Paulus tidak ingin ketong semua berpikiran melayani ada hal-hal yang jelek. Ketika ketong melayani mungkin ketong berpikiran semua ada yang jelek, yang jahat atau yang tidak memuliakan nama Tuhan. Biarlah ketemu kegiatan pelayanan dalam pemuda gereja, dalam perjalanan pelayanan diberkati oleh Tuhan Yesus. Maka marilah kita semua benar-benar menjaga kekompakan, kerjasama, saling mengasihi, baik dalam tutur kata, perilaku, dan terutama memikirkan segala yang baik dan benar untuk kegiatan pelayanan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebagai penutup teman-teman, ini firman kita sampaikan bukan untuk hanya teman-teman saja, tapi untuk kita sendiri juga, supaya kita semua sama-sama belajar dan supaya kita pun kegiatan pelayanan semakin diberkati. Dan biarlah firman yang kita dengar tadi tidak lewat seperti angin yang lalu, melainkan dia akan berakar, tertanam, bertumbuh dalam ketemu hati dan ketemu pikiran, dan kita bisa lakukan itu dalam ketemu kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Maka Allah sumber damai sejahtera dan sukacita akan menyertai kita selamanya.
Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.